Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta di pertemuan ini. Seperti biasa, kalian nanti menyimak videonya, terus mempelajari materi file PDF atau PPT yang dibagikan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai, Bu Sinta langsung share screen materinya. Sekarang materi perbandingan untuk review dan penilaian harian keempat di pertemuan ke-9 ini. Seperti biasa, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang paling utama adalah 1D, kita senantiasa berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Oke, balik lagi ke materi. Untuk kompetensi dasar di review ini 3.4 dari segi pengetahuan menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. 4.4 dari segi keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Oke, untuk tujuan pembelajaran di review dan PH 4 perbandingan ini, serta didik dapat memahami review submateri tiap pertemuan dengan baik dan menganalisis soal penilaian harian secara teliti. Oke, review lagi perbandingan. Perbandingan disebut juga rasio. Perbandingan adalah membandingkan dua hal atau lebih suatu benda. Cara menyatakan perbandingan yaitu ada 3 cara yang berbeda dalam menyatakan suatu perbandingan. Yang pertama, pecahan A per B misalnya adalah 1/4. Untuk yang kedua, bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, yaitu titik 2 dalam ruang seperti ini, misalnya adalah 1/4. Kemudian yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 1/4. Ini adalah menyatakan perbandingan. Oke, pertemuan 1 waktu itu adalah membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan bukan perbandingan secara baik. Kemudian menjelaskan tarif, kelajuan, kecepatan, dan kurs dari satuan yang berbeda dengan benar. Konsep perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Contoh berikut mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertamax ketika perjalanannya lancar. Label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kakal energi atau 100 kilokalori energi. Ini contoh yang kedua. Contoh ketiga, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar AS. Nah, kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Ini contoh keempat. Oke, waktu di pertemuan kedua yaitu menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya sama dengan benar. Kemudian menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda dengan teliti. Skala, proporsi, kecepatan, dan debit. Oke, konsep skala. Skala dapat ditemui oleh kalian pada denah kartu undangan, peta, yaitu pada Google Maps, aplikasi ojek online, atlas, dan lain-lain. Miniatur kendaraan, maket, dan yang lainnya. Nah, skala adalah 1/n. Contoh, misal suatu gambar menunjukkan skala 1 cm banding 140. Artinya, setiap jarak 1 cm pada gambar mewakili 140 jarak sebenarnya. Nah, maka skala dengan disimbolkan S adalah perbandingan antara jarak pada gambar
yaitu simbol JG, dengan jarak sebenarnya sesungguhnya, yaitu adalah CS. Oke, ini adalah konsepnya. Di sini skala JG bagi JS. Nah, dengan catatan penting, skala sama dengan JG bagi JS, kemudian JS sama dengan JG kali N, terus JG sama dengan JS kali N. Untuk proporsi, pengertian proporsi apabila dua perbandingan atau rasio besar atau nilainya sama, maka akan membentuk sebuah proporsi. Jadi proporsi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama. Oke, untuk rumus proporsi, perbandingannya dinyatakan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D, atau A kali D sama dengan B kali C. Ini adalah perkalian silang. Oke, kita lanjut ke review berikutnya. Kecepatan. Konsep kecepatan dan jarak. Kecepatan adalah tentang seberapa cepat atau lambat suatu benda bergerak. Kecepatan adalah konsep yang berkaitan dengan perpindahan besar dalam waktu singkat. Konsep jarak adalah panjang atau jauh dekatnya antara dua benda atau tempat. Jika panjang atau jauhnya perjalanan antara suatu tempat merupakan jarak lintasan yang dilalui. Satuan jarak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, satuan jarak tak baku. Contohnya jengkal, langkah, depa, dan lain-lain. Yang kedua, satuan jarak yang dibakukan. Contohnya kilometer atau km, meter atau m, sentimeter atau cm. Ini adalah rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, ini adalah beberapa konsepnya untuk mencari jarak tadi. Di sini berarti kecepatan kali waktu. Untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Oke, review untuk debit. Debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Konsep debit, misalnya saja, pada debit dibutuhkan kemampuan menentukan hubungan antara satuan volume dan satuan waktu. Oke, ini adalah konsep rumusnya. V dW. Mencari volume yaitu adalah D kali W, debit kali waktu. Mencari debit, volume bagi waktu. Mencari waktu, volume bagi debit. Oke. Review untuk pertemuan 3 adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan benar. Kita masuk ke konsep perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Dan sebaliknya. Perbandingan senilai disebut juga perbandingan seharga atau proporsi. Oke, perbandingan senilai di sini tadi ciri-cirinya adalah jika komponen 1 bertambah maka komponen 2 juga bertambah. Dan sebaliknya jika komponen 1 berkurang, komponen 2 juga berkurang. Oke, ini adalah tabel untuk perbandingan senilai. Komponen 1 yaitu di sini adalah kolom komponen 1 X1, X2. Komponen 2, kolom komponen 2 adalah Y1 dan Y2. Kemudian dikali silang. Nah, berlaku X1 kali Y2 sama dengan Y1 kali X2. Oke, ini adalah perkalian silang. Oke, masalah-masalah apa saja yang merupakan perbandingan senilai? Contohnya adalah banyak hasil produksi dengan banyak pekerja, banyak liter bensin dengan jarak tempuh, banyak hasil produksi dengan harga, kemudian banyak hasil produksi dengan hari. Review untuk di pertemuan keempat, menyelesaikan masalah yang terkait dengan skala peta dan model dengan teliti. Nah, maket adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan memiliki skala. Misalnya, miniatur pesawat, miniatur gedung, miniatur perumahan, dan sebagainya. Nah, maket pada gambar di samping adalah maket perumahan yang akan dijual. Ini adalah review pada saat pertemuan keempat.
tentang skala model dengan teliti. Review di pertemuan kelima menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai secara teliti. Konsep berbalik nilai itu adalah perkalian sejajar. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua perbandingan tersebut selalu tepat atau konstan, walaupun perbandingannya dibalik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan diantara adalah satuan dari besaran tersebut. Yang perlu diperhatikan di perbandingan berbalik nilai ini. Perbandingan berbalik nilai tadi cirinya adalah jika komponen 1 bertambah maka komponen 2 akan berkurang, dan sebaliknya jika komponen 1 berkurang maka komponen 2 justru bertambah. Ini tabel untuk model berbalik nilai. Kolom pertama komponen 1 adalah X1 dan X2. Komponen 2 ini adalah kolom kedua, Y1 dan Y2. Perkalian lurus kali lurus atau kali sejajar berlaku X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Berlaku perkalian lurus atau kali sejajar. Masalah-masalah apa saja yang merupakan perbandingan berbalik nilai? Masalah yang dapat digolongkan perbandingan berbalik nilai diantaranya jarak tempuh dan waktu tempuh jika menempuh jarak yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan pakan ternak jika disediakan pakan ternak dengan jumlah sama. Yang ketiga, banyak karyawan dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, banyak siswa dengan banyak teman yang diperoleh dari hasil pembagian. Ini adalah contoh-contoh pada model berbalik nilai. Waktu di pertemuan 6 ini, reviewnya adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai tentang waktu terhenti atau waktu libur secara benar. Rumus berbalik nilai pada waktu terhenti atau libur atau cuti. T sama dengan B per S dikali P, dengan keterangan T adalah tambahan pekerjanya, B adalah berhenti, cuti atau libur, S adalah sisa waktu, P adalah pekerjanya atau orangnya. Untuk review pertemuan 7, peserta didik dapat membaca juga membedakan tabel serta grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai secara baik. Review tabel merupakan suatu himpunan data yang menampilkan informasi dalam bentuk matriks atau pangkalan data. Sedangkan grafik merupakan gambaran pada koordinat kartesius tentang suatu proses naik turunnya suatu objek yang ditunjukkan dalam bentuk fluktuasi garis disertai angka maupun huruf. Tabel dan grafik untuk perbandingan senilai. Catatan penting, data pada tabel nilai rasio atau perbandingannya sama jika perbandingan senilai. Sedangkan untuk ciri-ciri grafik perbandingan senilai, melewati titik pusat koordinat 0,0. Kemudian grafik berupa garis lurus. Ciri yang ketiga memotong sumbu koordinat. Ini adalah model contoh grafik perbandingan senilai. Review tabel dan grafik perbandingan berbalik nilai. Catatan penting, data pada tabel nilai rasio atau perbandingannya tidak sama. Ciri-ciri grafik perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, tidak melewati titik pusat koordinat 0,0. Ciri yang kedua, grafik berupa garis lengkung. Ciri yang ketiga, tidak memotong sumbu koordinat. Ini adalah model grafiknya. Pertemuan ke-8 menentukan persamaan pada perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan teliti. Rumus mencari persamaan perbandingan senilai. Dari persamaan yang dibentuk, kita tahu bahwa Y berbanding lurus dengan X. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan oleh persamaan Y per X sama dengan K atau Y sama dengan KX. Dengan K adalah konstanta perbandingan.
Ya, rumusnya adalah Y per X sama dengan K atau Y sama dengan KX. Oke, untuk rumus mencari perbandingan berbalik nilai. Kali ini perbandingan atau rasio Y per X tidak selalu sama. Sedangkan hasil kalinya X kali Y adalah konstan yang selalu sama. Karena hasil kali dua variabel adalah konstan, kondisi ini dikatakan perbandingan berbalik nilai. Y berbanding terbalik terhadap X. Hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan X kali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K per X, dengan nilai K adalah konstanta. Jadi rumusnya adalah X kali Y atau XY sama dengan K, atau Y sama dengan K per X. Oke, untuk review di pertemuan ini sudah selesai, tinggal melakukan penilaian harian 4 tentang perbandingan. Nanti link penilaian harian Google Form-nya Businta kasih di sini. Kalian tinggal kerjakan, diklik, kerjakan dengan hati-hati dan teliti karena hanya satu kali kesempatan aja. Pelajari pertemuan perbandingan dari pertemuan pertama sampai terakhir agar kalian bisa mengerjakan penilaian harian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.